Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang ketenagakerjaan bagian 2. Yang bagian pertamanya sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, jika memang ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan lewat grup WhatsApp ya yang telah ibu buat. Oke, sekarang kita mulai saja materi untuk hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan pelajari tentang cara meningkatkan kualitas SDM, mengidentifikasi sistem upah, dan menganalisis pengangguran serta cara mengatasinya. Nah, ini materi yang sebelumnya kita pelajari ya, yaitu tentang yang pertama itu tentang pengertian dari istilah ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, dan masalah ketenagakerjaan. Nah, untuk yang sekarang kita akan pelajari tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, kualitas SDM sama aja sih tenaga kerja juga. Lalu sistem upah dan juga pengangguran. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita review dulu materi sebelumnya. Apakah kalian masih mengingatnya? Supaya memudahkan, ibu buat bagas seperti ini ya. Jadi kalian akan lebih mudah untuk memahaminya. Jadi awalnya ini kan kalau keseluruhan orang di suatu wilayah itu sebutnya penduduk ya. Nah, dia disebut penduduk. Penduduk ini terbagi menjadi dua. Ada tenaga kerja, ada bukan tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Apa itu bukan tenaga kerja? Kalau tenaga kerja itu adalah penduduk di usia kerja. Berapa usianya? Nah, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, usia kerja adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Lalu, kalau bukan tenaga kerja, apa itu? Berarti kebalikannya, dia penduduk yang bukan usia kerja, yaitu usianya adalah di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Berarti ABG-ABG nih bukan termasuk tenaga kerja ya. ABG-ABG kalau sama kakek-kakek dan nenek-nenek itu dia disebutnya bukan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini dibagi menjadi dua ya, ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Kalau misalnya angkatan kerja itu penduduk di usia kerja, tadi usianya berapa? 15 sampai 64 tahun yang sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jadi meskipun dia belum punya kerjaan, kalau dia memang sedang mencari kerja, itu disebutnya angkatan kerja. Kalau misalnya bukan angkatan kerja, itu adalah penduduk di usia kerja, tapi dia memilih untuk tidak bekerja karena alasan tertentu. Nah, biasanya alasannya adalah seperti kalian ini, lagi sekolah atau kuliah atau juga ada yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Jadi dia tidak mencari pekerjaan, gitu. Karena dia ada alasan tertentu. Kalau misalnya di sini kan dia sedang mencari pekerjaan, masih masuknya angkatan kerja. Kalau misalnya dia tidak mencari nih karena alasan tertentu, ada kuliah, sekolah, atau jadi ibu rumah tangga, dia bukan angkatan kerja gitu. Lanjut ya. Nah, jenis-jenis tenaga kerja ada 3 jenis ya. Yang pertama ada terdidik. Kalau terdidik itu adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuannya harus melalui proses pendidikan nih kemampuannya. Jadi dia harus kuliah ya. Contohnya adalah guru atau dokter tuh harus kuliah dulu. Lalu ada terlatih. Kalau misalnya ini dia tidak perlu melalui proses pendidikan, tapi dia harus biasanya bisa melalui pelatihan atau juga melalui pengalaman kerja gitu. Jadi otodidak aja nih dia latihannya gitu ya. Nggak harus kuliah. Tapi ada juga sih yang misalnya ada pendidikannya, tapi ini sebenarnya kan kayak di bengkel tuh
jarang ya yang lulusan sarjana. Ya di bengkel tuh ya dia yang sering-sering melatih diri untuk mengerjakan ini. Nah, contohnya montir ini ya. Nah, yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan ya, yang ini kemampuannya tidak perlu melalui kuliah atau melalui pelatihan. Gak ada kan jurusan kuliah jurusan persapuan gitu kan, gak ada. Atau pelatihan menyapu yang baik dan benar kan, gak ada. Jadi ini kemampuan yang biasanya bisa langsung dilakukan oleh semua orang ya. Banyak orang bisa melakukannya gitu. Jadi dia termasuk tidak terdidik dan tidak terlatih ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ada juga istilah namanya kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Jadi istilah singkatnya adalah loker, lowongan kerja. Itu sama kayak kesempatan kerja. Nah, masalah ketenagakerjaan apa aja nih? Di antaranya ada 4 ya. Yang pertama adalah rendahnya kualitas. Kualitas rendah apanya tuh? Sumber daya manusianya, tenaga kerjanya. Karena apa? Karena memang masih banyak masyarakat yang memang pendidikannya masih rendah ya. Sehingga pengetahuan dan kemampuan untuk mengolah teknologinya juga semakin rendah dan mengakibatkan produktivitas yang dilakukannya juga rendah gitu. Lalu ada juga angkatan kerja yang lebih besar daripada kesempatan kerja. Maksudnya apa? Yang nyari kerja banyak tapi lowongan kerjanya sedikit nih. Apa yang terjadi? Ada yang nggak kebagian kerja sehingga jadinya pengangguran. Nah, yang terakhir adalah persebaran tenaga kerja tidak merata. Kok bisa sih tidak merata? Nah, kalau misalnya kalian ditanya nih, mau kerja di Jakarta atau kerja di Papua? Pasti kebanyakan kalian menjawab mau kerjanya di Jakarta. Nah, oleh karena itu nih, kebanyakan orang ingin bekerja di Pulau Jawa. Jarang yang mau dikerja di luar pulau, apalagi di daerah-daerah pelosok ya, sehingga tenaga kerjanya numpuk nih di Pulau Jawa. Nah, jadinya persebaran tenaga kerja tidak merata. Tapi kan di Pulau Jawa meskipun banyak pekerjaan, tapi lebih banyak lagi ini pencari kerjanya ya, sehingga mereka ada yang nggak kebagian kerjaan nih, ada yang malah jadi pengangguran nih di Pulau Jawa. Niatnya mau kerja kantoran malah jadi pengangguran karena nggak kebagian kerjaan gitu. Ini masalah-masalah tenaga kerjaan. Nah, kita soroti ini ya, rendahnya kualitas. Nah, gimana caranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini? Yang pertama bisa melalui pendidikan formal, yaitu melalui sekolah ya. Sekolah nih, terutama melalui sekolah kejuruan biasanya. Kalau misalnya memang untuk menciptakan generasi yang siap kerja gitu. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kejuruan nih. Jadi semakin bagus sekolahnya, tingkat kualitas pendidikannya, fasilitasnya, maka kualitas sumber daya manusianya akan semakin baik. Ada juga melalui lembaga non formal. Nah, lembaga non formal itu bisa melalui kursus beauty class, kursus menjahit. Nah, bisa melalui kursus ya. Sehingga orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan, meskipun dia tidak sekolah, tapi dia jadi mempunyai keahlian nih, bisa menjahit, bisa beauty class, bisa banyak kursus ya, bisa melalui balai latihan kerja, atau ada juga kursus-kursus di swasta gitu. Ada lagi sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang sistem upah. Nah, di sistem upah ini, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya suara ya, abaikan saja. Nah, sistem upah ini apa aja sih? Apa itu upah? Nah,
Upah ini adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Jadi upah ini imbalan ya, imbalan dari pengusaha ya, gitu. Terus sekarang kita lanjut sistem pemberian upah. Nah, ini ada sistem pemberian upah. Ada menurut waktu, ada menurut prestasi, ada menurut borongan, ada menurut partisipasi, dan ada co-partnership. Apa itu? Nah, yang pertama adalah menurut waktu ya. Kalau menurut waktu, malah keklik. Sorry. Kalau menurut waktu, ini upah yang didasarkan oleh waktu kerja karyawannya. Misalnya bisa harian, mingguan, bulanan, mungkin juga bisa jam bukan zaman ya, tapi jam, misalnya per jam atau per sekian menit gitu. Itu dia berdasarkan waktu. Kalau misalnya upah menurut prestasi, itu adalah imbalan karena karyawannya melakukan prestasi di luar kelaziman ya. Misalnya bekerja pada hari libur atau melakukan pekerjaan yang berbahaya atau keahlian yang istimewa nih. Bisa juga nih misalnya dapat proyek gitu ya. Jadi dia berprestasi mencapai target-target di luar dari kebiasaannya. Lalu ada borongan nih. Kalau misalnya borongan, itu upah yang didasarkan pada balas jasa yang dipaketkan atau diborongkan. Nah, jadi contohnya ini seperti ini ya, ada borongan pembangunan gitu. Misalnya ini pengen dibangunin rumah, dibayarnya 100 jutaan, nah diborongin ya. Jadi kayak gitu. Jadi si penerima kerjanya sudah mengetahui dengan pasti jumlah yang bakal dia terima. Jadi diborongin nih, udah tahu nih dia bakal dibayar berapa. Nah, kalau misalnya partisipasi, kalau misalnya partisipasi itu upah tambahan sebagai partisipasi karyawan dalam memajukan perusahaan. Nah, biasanya upah tambahan ini adanya di akhir tahun setelah tutup buku. Contohnya dikasih THR kayak gitu ya, ada bonus-bonus gitu ya. Nah, itu namanya partisipasi. Ada lagi nih yang jarang terdengar, co-partnership. Co-partnership itu adalah imbalan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Saham itu tanda kepemilikan seseorang dalam perusahaan ya, kepemilikan modal gitu dalam perusahaan. Nah, kalau misalnya obligasi surat utang gitu. Dan nanti kalau misalnya saham itu bisa mendapatkan keuntungan berupa bagian laba perusahaan. Kalau obligasi dia keuntungannya berupa bunga. Nah, jadi ada yang diberi imbalan berupa saham atau obligasi di perusahaan tersebut. Jadi pekerja bisa merasa memiliki perusahaan tersebut. Jadi semakin memotivasi nih untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Jadi ada 5 ya, ada waktu, ada prestasi, ada borongan, ada partisipasi atau bonus, ada juga co-partnership. Oke, sekarang kita lanjut ke pengangguran. Pengangguran istilah kerennya adalah tunakarya. Kalau misalnya jomblo istilah kerennya tuna asmara. Oke, itu tidak ada hubungannya. Kita akan membahas tentang pengangguran ya. Nah, kalau misalnya pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu,
atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Sorry ya, ini dikoreksi ya, 35 jam maksudnya ya. Nah, ini dia intinya dia tidak punya kerjaan gitu ya. Kalau pengangguran, gabut. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran menurut waktu. Kalau menurut waktu, ada pengangguran terbuka, ada setengah menganggur, ada pengangguran musiman. Kalau misalnya pengangguran terbuka itu adalah pengangguran yang memang sama sekali nggak punya kerjaan gitu. Dia maksudnya pengangguran terbuka. Kalau misalnya setengah menganggur, nah yang tadi nih dia bekerja tidak full 1 hari maksudnya ya. Jadi dia kurang dari dia bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Itu dia setengah menganggur. Contohnya adalah freelance tuh. Kalau freelance kan dia kerjanya paling juga berdasarkan dibayarnya ya berdasarkan jam dia kerja aja gitu kan. Misalnya freelance-nya ngajar gitu kan. Misalnya dalam seminggu dia cuma ngajar hari Senin dan Selasa. Dia termasuk dalam setengah menganggur karena dia kurang dari 35 jam dalam seminggu. Nah, sekarang pengangguran musiman. Kalau pengangguran musiman itu pengangguran akibat pergantian musim. Contohnya adalah petani nih. Petani kan biasanya dia bekerja pada musim tanam ya. Lalu kalau misalnya kalau musim kemarau, ya udah dia nggak kerja gitu. Dia nggak ngerjain ladangnya karena kering kan, nggak bisa dikerjain. Jadi dia menjadi pengangguran. Nah, kita lanjut ya. Menurut penyebabnya pengangguran, ini yang pertama ada struktural. Kalian bisa lihat di sini, pengangguran struktural dari padi menjadi pabrik. Wah, kenapa nih? Nah, ini karena perubahan struktur ekonomi. Jadi biasanya misalnya di suatu negara biasanya dia agraris, tiba-tiba menjadi industri. Nah, yang orang-orang masyarakat yang taunya cuman macul, cuman nanam padi, tiba-tiba ada perubahan struktur ekonomi jadi industri, mereka tidak bisa mengikuti perkembangan itu. Akhirnya mereka jadi nganggur gitu. Ya mereka taunya macul, disuruh ngetik kan nggak mungkin. Nggak bisa gitu kan. Jadi mereka akhirnya menganggur. Itu perubahan struktur ekonomi. Nah, ada juga pengangguran teknologi. Jadi kalau pengangguran teknologi itu akibat perubahan teknologi. Jadi misalnya awalnya nih petani itu kan di sawah tuh manual ya ngerjainnya. Tapi karena misalnya ada mesin, jadi ada traktor, jadi semakin tidak dibutuhkan lagi tenaga manusia. Jadi akhirnya mereka menganggur. Atau contoh yang lebih ininya, kalian bisa lihat kalau misalnya kalian keluar kota, tapi sekarang jangan keluar kota ya, sekarang kan PSBB. Nah, keluar kota nih ada e-tol. Nah, e-tol sebelumnya apa tuh? E-tol ini sebelumnya kan dia dijaga oleh manusia ya. Ada penjaga tolnya gitu kan. Kalau kita mau bayar ke penjaga tolnya. Tapi kan sekarang dia jadi e-tol nih, jadi elektronik nih, pakai kartu aja tap gitu kan langsung kebayar. Terus gimana pekerjanya? Ya udah kan dia jadi nggak punya kerjaan nih, nganggur. Jadi perubahan nih dari tadinya dijagain manusia menjadi dikerjakan oleh mesin. Lalu selanjutnya adalah pengangguran friksional. Nah, kalau pengangguran friksional ini dia pengangguran karena kesulitan antara pencari kerja dengan
pencari pekerja gitu. Jadi kesulitan bertemu nih antara yang nyari kerja sama yang nyari karyawan. Biasanya ini mungkin masalah geografis atau mungkin kurangnya informasi dari si pencari kerja tersebut. Misalnya si perusahaan kan butuhnya IT nih, tapi dia nggak nemu. Yang IT juga nyari kerjaan, tapi dia nggak tahu ada info lowongan di perusahaan tersebut. Nah, itu namanya pengangguran friksional. Pengangguran friksional juga bisa akibat si pekerja ini berhenti untuk mencari pekerjaan lain yang menurut dia lebih baik gitu. Jadi dia berhenti, dia ngerasa nggak cocok di kerjaan itu, dia pengen kerja lebih baik lagi. Nah, itu dia maksudnya ke pengangguran friksional. Selanjutnya ada pengangguran konjungtural atau siklikal. Nah, kalau misalnya pengangguran ini, kalian lihat ini ekonomi krisis. Jadi pengangguran akibat perubahan siklus ekonomi. Nah, ini berhubungan dengan krisis ekonomi yang terjadi seperti di tahun 1998 terjadi krisis moneter yang besar-besaran sehingga terjadi PHK besar-besaran nih karena krisis tersebut. Nah, ini jadi masuknya ke pengangguran konjungtural atau siklikal. Oke, itu sudah terjadi. Oke, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe sebagai tanda kehadiran kalian ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas di Google Classroom sesuai dengan jadwal pelajaran masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan di WhatsApp grup yang telah Ibu buat ya di Ekonomi Lintas Minat. Kita bisa diskusi di sana kalau memang ada materi yang belum kalian pahami. Tidak harus tentang pengangguran, ketenaga kerjaan, tapi materi sebelum-sebelumnya kalau kalian masih belum memahami, kalian boleh tanyakan ya di grup tersebut karena itu fungsinya memang untuk itu gitu. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar meskipun di era pandemi dan belajar online ini. Semoga kalian selalu bahagia dan sehat selalu di rumah masing-masing ya. Jaga kesehatan dan jangan keluyuran kalau tidak ada kepentingan ya. Oke, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.